Sobat PP Tiongkok, kenalin nih, nama gue Handi. Dan kali ini gue berkesempatan untuk mampir ke kantornya Traveloka. Yuk, kita lihat gimana sih kantornya. Wih, gede banget ya. Wah, mulai dari mana ya? Wih, apa tuh? Godwitorium. Ya, kita coba mulai dari sana deh ya. Wih, apa nih? Ini kayak conference room-nya mereka deh. Ada Traveloka tuh. Yuk kita tanya-tanya. Halo Kak, permisi. Halo, ada yang bisa dibantu? Aku dari PP Tiongkok Kak, namaku Handi. Kebetulan lagi jalan-jalan sini tapi tiba-tiba nyasar nih ke sini. Oh, kamu dari PPI Tiongkok. Lagi mau lihat-lihat office Traveloka kampus ya? Iyalah Kak, kau ngapain lagi nih? Kau udah keren banget soalnya loh. Oh ya, by the way, dulu aku juga sekolah di Tiongkok loh. Oh ya, dulu Kakak di mana? Dulu aku di Xiamen, gitu. Kamu dari mana emang sekolahnya? Aku dari Ningpo Kak. Kakak Xiamennya di mana ya? Di Huaqiao. Tahu gak? Aku nggak tahu ya Kak. Oh, oke. Tapi boleh dong Kak cerita-cerita dulu tuh pengalaman Kakak selama belajar di Tiongkok tuh gimana sih? Dulu jujur pas pertama kali ke sana agak kaget sih, karena kan aku ke sana tuh bener-bener nol banget ya bahasa Mandarinnya. Jadi memang pergi ke sana tuh mau belajar bahasa gitu. Jadi kayaknya 3 bulan pertama agak lumayan stres ya gitu, kayak bener-bener gak ngerti kayak lausanya tuh ngomong apa. Terus kayak kita kan harus hidup lah ya di sana, kayak beli makan atau misalnya mau beli obat kayak gitu-gitu. Jadi kayak awalnya sih agak takut, jujur kayak bingung. Tapi ya dengan berjalannya waktu kayak lausanya juga di sana baik-baik banget, sabar banget ngajarinnya. Jadi ya senang aja sih akhirnya bisa lumayan lancar lah, at least bisa hidup di sana gitu. Oke. Nah Kak, kebetulan udah sampai sini nih. Kakak boleh nggak aku mintain tolong bawa aku keliling kantornya dong? Oh, boleh banget dong. Oke, yuk. Lihat-lihat. Kak, aku lupa nanya sesuatu nih. Apa tuh? Kakak namanya siapa ya? Oh iya, ya ampun, aku belum perkenalin diri ya. Nama aku Yoselfa Sarafina, tapi panggil aja Eva. Oke, Kak, kakak ini di Traveloka posisinya apa sih? Oh, aku di sini tuh sebagai Senior Business Operation Analyst dan khususnya di Technology Team gitu. Wah, keren banget sih teman-teman sobat PP Tiongkok. Kalau yang cowok-cowok suka cewek-cewek yang pintar. Kita habisnya mau kemana nih Kak? Oh, kita jalan-jalan ke lantai 1 kali ya, ke kafetaria. Nah, yuk kita langsung aja jalan. Kafetaria kita. Jadi kalau misalnya Traveloka mau lunch atau breakfast itu bisa di sini. Tapi sebenarnya di tiap lantai juga kita punya pantry sih. Tapi memang nggak segede yang kafetaria ini gitu. Tapi ini kantinnya sih keren sih, kayak di mall-mall gitu ya. Iya, kayak kafe-kafe gitu ya. Iya, makanya. Lumayan. Kak, tadi nama posisi kakak apa? Business Operations Analyst ya kalau nggak salah. Boleh dong kasih tahu yang paling seru dari posisi kakak tuh apa sih? Yang seru apa ya? Sebenarnya pekerjaannya serunya karena aku tuh menghandle berbagai macam project untuk membantu stakeholders aku kerjaannya dia untuk moving faster and organisasinya dia lah gitu. Nah, kita duduk aja ya. Oke. Jadi aku tuh merasa serunya paling ini sih, kayak karena banyak banget projectnya, jadi kita tuh berkolaborasi sama berbagai macam orang gitu. Jadi senang aja kayak ketemu dari berbagai macam organisasi-organisasi yang lainnya di Traveloka gitu. Dan projectnya macam-macam, projectnya beda-beda. Jadi nggak bosan aja kerjaannya, nggak monoton gitu. Oh, berarti kan kadang tuh orang kalau mikir kerjaan yang berhubungan sama bisnis itu duduk di atas meja yang duduk di atas meja, duduk di atas kursi di depan meja. Iya, depan laptop terus liatin aja. Nah, berarti ini di Traveloka nggak gitu dong? Ya kita tetap kerja of course pakai laptop ya, tapi nggak yang bener-bener terus-terusan dari pagi sampai malam nggak bergerak gitu ya, enggak sih. Kayak
apa ya, yang aku suka mungkin ya work life balance juga sih di sini, nggak yang bener-bener kerja banget gitu. Oke. Nah, kebetulan nih ngomong-ngomong soal kerja, work culture di Traveloka tuh gimana sih, Kak? Work culture-nya ya. Kayak yang tadi aku sebutin, work life balance, aku benar-benar merasa banget di sini aku bisa mengimplementasikan itu gitu. Kayak work life balance aku sangat baik, aku tetap bisa bekerja, aku tetap bisa punya kehidupan juga di luar. Dan aku juga merasa di sini tuh aku senangnya orang-orangnya suportif gitu. Kayak tadi kan aku udah jelasin kan, kayak aku kerjain berbagai macam project. Nah, orang-orangnya tuh suportif banget gitu loh untuk gimana caranya project ini bisa berhasil gitu. Terus mungkin selain itu yang aku bisa bilang suportifnya itu juga manajemen di sini juga peduli sama personal development kita gitu. Jadi mereka tuh suka sediain training gitu. Kayak misalnya kalau misalnya di tempat aku kan teknologi kan, jadi mereka suka kasih kayak training untuk technical skill mereka gitu. Tapi selain itu juga ada kayak leadership skill, bahasa gitu-gitu juga mereka provide gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ada les-lesannya gitu lah. Walah, nah keren gak sih buat teman-teman Sobat PP Tiongkok nih, terutama yang gabung ke organisasinya kita. Mungkin udah cocok nih, soalnya tadi kan ada interaksi sama organisasi lain, ada butuh support dari teman-teman kerja kita juga kan. Jadi mungkin Traveloka boleh nih dikonsider jadi tempat kerja setelah lulus nanti. BTW aku kayak harus ada meeting deh, aku harus pergi duluan. Tapi sebelum aku pergi, aku punya challenge buat kamu. Jadi Traveloka kan lagi ada campaign nih. Dengan Traveloka lihat dunia lagi. Nah, kamu kan anak PPI Tiongkok. Coba dong translate ke bahasa Mandarin. Wah, susah ya kayaknya. Bentar, dengan Traveloka lihat dunia lagi. Kan Traveloka cai ichi kan seci, bener nggak? Oh, bisa. Bener nggak? Bener. Bisa. Wah, kita ngomong bareng kali ya. Yuk, 1, 2, 3. Kan Traveloka cai ichi kan seci. Sekali lagi kali ya. Nggak lancar tadi. 1, 2, 3. Kan Traveloka cai ichi kan seci. Nah Kak, abis ini aku harus kemana dong kalau gitu? Nah, abis ini kamu nanti ketemu sama teman aku ya. Namanya Mbak Tantia dari tim marketing. Dari tim marketing Mbak Tantia. Oke, kalau gitu langsung aja, let's go. Oke guys, tadi gue udah dikasih tugas sama Kak Eva suruh cari Mbak Tantia tadi namanya. Mbak Tantia kan ya? Ya Mbak Tantia ya. Mbak Tantia tuh kayak gimana ya? Kok gue gak dikasih tau ya ciri-ciri kayak gimana. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Yuk kita cari Mbak Tantia. Nih banyak ruang rapatnya nih, kayak seru deh nyari deh. Interview Mbak Tanti ya. Clean, Aristide, Brian, Irwinus. Oh, Mbak Tanti ya. Maaf ya kayak. Ernest Rutherford. Ini kayaknya ruangannya dikasih nama orang-orang deh. Kayaknya gue harus cari ruangan tulisannya Mbak Tanti ya kali ya, baru ketemu kali ya. Yaudah coba yuk kita ganti ruangan lain. Oke, tahu nggak sih kampus Traveloka tuh ada yang di North sama ada yang di South. Nah sekarang gue lagi yang di South untuk mencari Kak Tantia lagi. Kalau yang ini bukan Kak Tantia, udahlah gue capek, gue cari orang lain aja. Nih yuk kita coba tanya ya. Misi Kak. Aku duduk sih nggak apa-apa ya Kak ya? Oke. Kak Tantia bukan? Iya betul. Oke, berhasil akhirnya guys. Oke, Kak Tantia ini katanya dulu juga kuliah di Tiongkok ya, bener nggak? Oh iya benar, aku kuliah di Beijing 4 tahun buat S1. Oh, boleh tanya-tanya nggak Kak?
Kenapa sih Kak malah akhirnya pulang ke Indonesia bukannya stay di Tiongkok gitu? Oke, aku sebenarnya ada kerja sih 1 tahun di sana. Jadi pengen coba aja sih di sana untuk tahu culture sana kayak apa. Nah, cuma mungkin karena faktor keluarga, akhirnya aku decide untuk balik dan pursue my career in Indonesia gitu. Oke. Nah, kalau dibandingin sama yang di Indonesia gimana? Culture. Iya, culture-nya. Oh, sebenarnya kalau di China mungkin orang sana kan jam kerjanya itu kan mereka lumayan I would say mereka sangat kompetitif lah. Aku nggak bilang di Indonesia enggak, cuma menurut aku untuk work life balance Indonesia itu karena juga kita kan orang lokal ya, company itu lebih memperhatikan ke arah kesananya kayak gitu. Oke deh Kak, kalau gitu boleh nggak temenin aku keliling-keliling kantor Traveloka lagi? Boleh. Oke, yuk. Tadi lupa nanya nih, posisinya apa Kak di Traveloka? Oh, aku sekarang pegang sennya digital marketing buat accommodation dan experience. Ini Kak, kasih tau dong perjalanannya bisa dapetin posisi itu di Traveloka gimana? Oke, aku sebenarnya dari dulu itu awalnya aku tuh pegangnya di bagian produk. Cuma setelah lama-lama aku kayaknya ada interest ke marketing, specifically di digital. Nah, jadi sebelum aku join Traveloka, aku memang udah berkecimpung di digital marketing. Kita duduk sini bentar ya. Oke. Nah, terus ya aku ngeliat juga di Traveloka mereka sangat appreciate the talents. Jadi aku tuh masuk dari associate manager, aku sekarang sudah pegang tim untuk handle digital marketing. Oh, alah, menarik sekali loh itunya. Aku jadi pengen ya kerja di sini ya. Wah, boleh. Ini working space-nya kan tadi ya? Oh ya betul, ini salah satu working space-nya kita. Boleh lihat yang lain nggak Kak? Oh boleh, yuk. Ayo. Nah ini yuk sekarang kita kunjungi Traveloka Live Studio, tempat kita ngelakuin live streaming. Keren banget loh. Iya. Ini kayak ada green screen-nya. Terus ini kalau misalkan banyak kru-nya bisa duduk sini. Setup teknikalnya semua bisa di sana. Ini kita duduk sini dulu kali ya. Oke. Kita kenapa nggak duduk sana? Soalnya tadi katanya ada ini ya, bekas Sandiaga Uno, bekas Raisa dulu ya. Aku nggak pantas nih masalahnya nih. Aku lanjut nanya boleh ya Kak? Boleh. Tadi posisi marketing kan ya? Iya. Yang paling kakak suka dari posisi kakak tuh apa sih? Oke. Menurut aku di Traveloka ini enaknya itu people sangat value ideation, innovation gitu. Jadi kalau aku lihat misalkan kita ada ide itu kita bisa saling kayak support each other, terus bisa saling discuss satu sama yang lain. Dan ini open juga, misalkan nggak cuma sama tim marketing, tapi juga bisa dari berbagai tim. Gitu. Nah, mungkin kan dari PP Tiongkok banyak tuh yang teman-teman yang kreatif, yang inovatif juga. Mungkin bisa consider Traveloka juga nih, soalnya mereka juga bakal terima kalian dengan sepenuh hati, bener ya? Oke. Kak, misalnya aku mau kerja di Traveloka nih, gimana sih caranya? Oh, kamu ke temen aku aja deh di HR. Namanya siapa tuh? Namanya Adriko dari People Operations. Oke, nanti kakak bisa antar aku nggak ke sana? Aduh, sorry aku lagi ada kerjaan nih. Cuma nanti kamu cari aja dia pakai kacamata. Kalau pakai kacamata, aku juga pakai kacamata, Kak. Iya, nanti kamu cari aja pasti dapet. Sambilan nih. Kenapa? Sambilan apa nih? Nih, aku kan udah bawa kamu jalan-jalan, udah kasih lihat kamu. Bikin dong pantun. Udah disuruh cari orang bikin pantun lagi. Cari inspirasi dulu bentar. Jalan-jalan ke kampus biru pakai mobil Xenia. Asik. Traveloka dan PPT sama-sama majukan dunia. Ya udah kita langsung aja ke itu ya. Oke. Nanti kamu cari sendiri ya. Iya Kak, ya. Unik juga ya.
Nggak ada guys. Ya kita harus cari ke tempat lain deh. Yuk. Gue ketemu tempat menarik nih kayaknya nih. Yuk kita lihat, siapa tahu ada Kak Edrico di dalam. Kak Edrico! Oi. Oh, itu orangnya sini. Halo Kak Edrico. Halo. Kak Edrico yang People Operations kan ya? Betul. Oke. Boleh dong Kak, mungkin kenalin diri ke teman-teman PPI Tiongkok dulu. Oke. Halo teman-teman, nama saya Edrico. Saya dari People Operations Traveloka. Pernah pegang rekrutmen dan juga sekarang lagi belajar di learning. Oke. Sebelum kita mulai nih, Kakak nggak ngerasa panas apa di sini ya? Lumayan sih. Gimana kalau kita pindah dulu aja ke dalam? Boleh. Ayo. Oke. Nah, gini kan udah adem ya Kak ya? Jauh sih. Nah, mumpung aku tuh lagi ngomong sama People Operations ini, aku mau nanya dong, kalau teman-teman PPI Tiongkok tuh mau kerja di Traveloka tuh gimana sih? Oke. Kalau teman-teman mau daftar untuk bekerja di Traveloka, bisa langsung aja ke website karir kita. Jadi Traveloka itu punya karir site. Itu alamatnya ada di sini, bisa dicek aja. Traveloka karir ya. Itu untuk posisi full time kita ada banyak, itu bisa langsung aja apply di sana. Oke. Kalau ini Kak, kan kebanyakan dari PPI Tiongkok itu fresh graduates. Ada nggak sih tips dari People Operations Traveloka untuk fresh graduates PPI Tiongkok? Oke, paling sih secara singkat saya mungkin bisa sharing beberapa tips terkait dengan CV dan juga untuk interview ya. Kalau untuk CV-nya sendiri sih, Traveloka memang tidak punya struktur atau kayak format khusus gitu. Sama CV teman-teman kurang lebih jelas, kayak memuat beberapa poin-poin penting, misalkan terkait dengan pengalaman pendidikan teman-teman, pengalaman magang ataupun organisasi teman-teman, itu udah cukup oke. Untuk kontennya sendiri bisa juga dituliskan, misalnya teman-teman magang gitu, bisa dikasih tahu magangnya di mana, periodenya berapa lama, lalu apa yang teman-teman lakukan. Nah, ini tuh paling saran-sarannya kayak misalkan kasih cantumkan nih, misalkan teman-teman kerja sebagai misalnya marketing gitu, dikasih tahu nih marketingnya job desk-nya seperti apa, tugas-tugas apa yang teman-teman lakukan, kayak tools apa yang teman-teman lakukan untuk menyelesaikan tugas, dan juga outcome-nya apa gitu, apakah improvement kah, ataukah dapat generate sales kah, dan sebagainya. Itu untuk CV-nya. Kalau untuk wawancaranya sendiri sih, Traveloka pada dasarnya, karena kita perusahaan yang nggak cuma beroperasi di Indonesia, kita itu business language-nya adalah bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman interview, just be prepared for an English interview gitu, karena ada kalanya teman-teman akan diajak ngobrol bahasa Indonesia, tapi akan ada sesi juga yang teman-teman diminta untuk menggunakan full bahasa Inggris. Jadi paling tidak sih untuk bahasa seperti itu. Sama untuk konten interviewnya sendiri, teman-teman bisa beralih ke framework namanya STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Jadi ketika teman-teman diminta untuk menceritakan pengalaman, teman-teman akan mulai dengan menggambarkan dulu situasi atau konteks tugasnya itu tuh, misalkan di kepanitiaan apakah, lagi di divisi apakah, sedang mengerjakan project yang seperti apa gitu secara umum. Lalu mulai masuk lebih spesifik ke bagian task, teman-teman jelaskan tugas teman-teman itu apa aja yang spesifik memang tugasnya teman, bukan tugasnya kelompok. Kemudian action, ketika menghadapi isu tersebut atau proyek tersebut atau tantangan tersebut, apa saja tindakan yang teman-teman lakukan, dan kemudian akhirnya result, hasilnya apa gitu. Kurang lebih sih seperti itu kalau untuk interview ya. Oke. Kalau untuk, ada nggak sih di Traveloka semacam kayak ujian untuk lolos filter masuk kerja gitu? Oke, untuk ini sendiri akan berbeda-beda nih untuk setiap posisinya. Seperti untuk teman-teman yang apply ke posisi software engineering misalnya, itu kita akan ada tes online-nya, kayak tes coding online. Kalau untuk teman-teman yang lebih ke non-tech, misalkan posisi kayak product marketing atau bisnis dan sebagainya, itu kita ada macam-macam sih. Ada yang punya tes logic, ada juga yang punya tes study case gitu, yang kita sesuaikan dengan konteks dari peran yang teman-teman apply itu sendiri. Oke. Ada nggak kayak
knowledge atau skill khusus yang diliatin banget nih sama people operationsnya Traveloka mungkin? Oke, mungkin secara khusus untuk fresh graduate ya, Iya. kita akan sangat mengapresiasi teman-teman yang punya growth mindset. Oke. Dalam artian, sesuai namanya growth, bertumbuh, ketika kita pengen teman-teman ini punya dorongan untuk selalu bertumbuh, selalu belajar. Ketika mungkin teman-teman menghadapi hambatan atau kegagalan, misalnya teman-teman itu mampu melihat hal tersebut sebagai suatu kesempatan nih, bukan cuma aduh gue gagal, tapi teman-teman bisa mikir apa yang bisa gue belajarin ya, apa yang bisa saya perbaiki ya, apa yang bisa saya ambil nih untuk pengembangan diri saya ke depannya. Jadi fokusnya adalah untuk mindset, untuk selalu mau untuk bertumbuh. Minimal itu yang teman-teman harus punya. Oke, mungkin ada pesan dari kakak untuk teman-teman PPI Tiongkok nih yang lagi nonton. Oke, halo teman-teman, pertama-tama pasti mau bilang terima kasih nih untuk kesempatan hari ini ya, dan juga untuk ketertarikannya. Kami cuma berharap teman-teman dari PPI Tiongkok itu mau nih untuk mempertimbangkan Traveloka sebagai tempat teman-teman untuk nanti berkarir ketika nanti lulus. Karena kami dengan senang hati dan dengan tangan terbuka menantikan kehadiran teman-teman di perusahaan kami ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kan kita habis ini mau keliling-keliling lagi nih. Tapi aku agak pegel nih, capek udah dari pagi. Iya. Kakak ada trik khusus nggak? Ada. Apa tuh? Nih, jadi kalau Mas Traveloka tuh punya dikasih jari satu jurus nih. Jadi tangannya megang. Tangan satu lagi, coba tangan satu lagi. Nih. Gini, begini. Begini, kayak Naruto. Oh, Nah, terus ikutin aba-aba saya. Pas Oke. saya bilang 3, kita langsung loncat. Set. Nanti lihat apa yang akan terjadi. loncatnya setinggi apa nih? Kakak loncat dulu deh. Oke. Yaudah, ikutin saya ya. Ah. 1, Dua, 2, 3. Wih, gila, beneran berhasil loh. Ya kan? Wah. Ilmunya Traveloka tuh. Waduh, ini kakak bawa aku kemana sih? Oke, jadi kebetulan tempat yang kita datang ini namanya Lokatorium. Lokatorium. Jadi bisa dibilang tuh di setiap lantai di gedung Traveloka itu kita sebenarnya punya banyak ruangan meeting gitu untuk teman-teman kolaborasi dan sebagainya. Nah, tapi juga ada ruangan yang istilahnya kayak auditorium kecil gitu. Oh. Ini kan kayak nggak ada mejanya kan, jadi untuk mungkin mau bikin company event kecil atau mau bikin gathering kecil, itu tuh bisa difasilitasin di Traveloka untuk karyawannya. Berarti mirip sama yang kayak di bawah tuh ada Goditorium. Iya, Goditorium itu kan yang gede. Nah, ini tuh untuk yang lebih intimate gitu kan, untuk orang-orang yang lebih banyak, itu kan itu bisa ke sini. Ini kakak ini kayak senior deh, dia udah ngomongnya banyak loh dibanding yang tadi ya. enggak lah. Oke kak, mumpung ini udah akhir dari video nih, boleh dong aku challenge kakak. Dari tadi aku terus nih yang di challenge. Ini Oke. kak, ngomong Mandarin untuk PPI Tiongkok coba. Oke. Oke. 朋友们好好学习，加油！ Oke, thank you kakak. Thank you semuanya udah nonton. Kasih like juga untuk Traveloka, jangan lupa. See you di company visit selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.